Ya Bapak kan bisa lihat dulu latar belakang saya, misalnya saya miskin atau enggak, terus mampu bayar atau Oke, enggak. kamu miskin nggak? Iya, Miskin. saya mengakui. Kenapa miskin? Pengen hidup bergaya, sekolah harus ada perpisahan. Orang yang banyak bicara dan orang yang bisa ngomong kayak dia itu belum tentu pintar loh guys. Ingat ya. Nah, bisa saja dia itu asal ngoceh tapi dia tidak tahu akar permasalahannya. Dia hanya mengedepankan apa yang dia inginkan. Kami cuma minta satu, dihargai sebagai manusia. Karena rakyat bukan ajang buat pamer kebijakan. Dan ingat, suaranya disakiti, bisa jadi gema yang paling keras. Belakangan ini, jagat media sosial telah berhasil dibuat geger dengan kemunculan seorang gadis asal Jawa Barat bernama Aura Cinta. Iya, Aura Cinta kini menjadi buah bibir masyarakat lantaran berdebat sengit dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Diketahui Aura Cinta mulanya muncul di hadapan publik ketika kediamannya terkena dampak penggusuran di bantaran kali di wilayah Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Di mana kala itu, Aura Cinta mengunggah sebuah video berisi luapan hatinya sebagai masyarakat kalangan bawah yang merasa terzolimi dengan kebijakan penguasa. Katanya pembangunan, tapi dikorbanin rakyat kecil. Proyek-proyek ini tuh dimunculin, mulai dari larangan motor, sekolah tanpa wisuda, bahkan bendungannya bikin warga terusir dari rumahnya. Kadang gua tuh mikir, apa ini beneran untuk kemajuan? Atau cuma sekedar validasi aja, biar kelihatan beda, biar dicap hebat dari sebelum-sebelumnya. Gak semua orang tuh bisa teriak, jadi gue yang bersuara. Karena dia bukan berarti rela, dan ngomong bukan berarti ngelawan. Kami cuma minta satu, dihargai sebagai manusia. Karena rakyat bukan ajang buat pamer kebijakan. Dan ingat, suaranya disakiti, bisa jadi gema yang paling keras. Usai rumahnya terkena dampak penggusuran bantaran kali, Aura Cinta diketahui sudah pindah rumah. Kini, ia dan kedua orang tuanya sudah mengontrak rumah di sebuah kompleks perumahan. Namun, rumahnya kini diduga berukuran sedikit lebih kecil daripada rumahnya yang digusur oleh tim Deddy Mulyadi. Alhasil, barang-barang dan perabotan rumah kini tampak berserakan di depan rumahnya. Semua masih bergeletakan dan tidak tersusun dengan rapi. Dan dalam penelusuran di sana, tim Cumi-Cumi pun berhasil menemukan tempat tinggal Aura Cinta yang baru. Sayangnya, setibanya di sana, Aura Cinta serta kedua orang tuanya sedang tidak ada di tempat. Saya nggak tahu, dia bilang nggak tahu aja kan bangga. Per bulan 1 juta. 1 juta paling murah. Oh paling murah. Iya. Kayaknya saya dengar 1 juta dia. 1 juta. Dia kalau nggak salah ngambil 6 bulan kalau nggak salah. Oh cuma ngambil 6 bulan. Iya, 6 berarti bulan sementara dulu. Ya Pak? Iya. Iya, kan kalau di perumahan sama kontrakan petak beda. Kalau petak mah kan bisa bulanan. Kalau di perumahan paling minimal ya 6 bulan gitu. Sementara itu, video viral jeritan hati Aura Cinta sendiri sudah sampai ke telinga sang Gubernur Jawa Barat, yakni Deddy Mulyadi. Telah diketahui pula bila Aura Cinta bersama masyarakat lain sudah diundang dalam acara audiensi oleh Deddy Mulyadi. Dan rekaman jalannya audiensi pun sudah beredar luas di media sosial. Namun lagi-lagi sosok yang paling mencuri perhatian adalah Aura Cinta. Ia yang belakangan terkuak sebagai artis figuran itu lantas memperdebatkan kebijakan Deddy Mulyadi dengan suara lantang dan kebolehannya bercakap. Menariknya, ia sampai memperdebatkan uang kerohiman sebesar 10 juta rupiah.
di mana ia berkata bahwa dirinya sama sekali tidak mempermasalahkan uang, tetapi keadilan. Perkenalkan nama saya Aura, bisa dipanggil Aura. Pengalaman syuting terakhir saya kan saya waktu dibikin video TikTok itu kan captionnya itu kan bukan untuk meminta kerohiman atau apapun. Saya itu cuma minta keadilan aja, Pak. Yang minta adil apa? Waktu digusur itu tuh nggak ada musyawarah, cuman ada Satpol PP datang, Ya, cuman pertanyaan, ngasih. Anda tinggal di tanah orang. Saya balik pertanyaannya. Tinggal di tanah orang lain harus bayar nggak sama yang punya tanah? Bayar. Kalau saya balik nuntut, Pemdanya suruh minta tagihan, dihitung berapa tahun ke belakang, bayar tiap tahun. Malah dia bilang katanya harus ada pemberitahuan dulu. Katanya penggusurannya tidak ada pemberitahuan. Lah, pemberitahuan sama siapa lah, kamu aja di situ nempatin punya pemerintah kok. Kamu bayar di mana? Kamu bayar ke siapa? Apakah ada pungutan selama ini? Ayo ngadu sama KDM sana supaya orang yang mendapatkan pungutan itu dibereskan sekalian. Jangan cuma mau menuntut, tapi apapun yang terjadi dalam diri kamu nggak mikir. Yang setahu saya mah di YouTube katanya dia artis figuran apa ya? Kalau nggak tahu, iya, yang iklan pinjol juga ya. Saya kan lihat sempat di YouTube tuh. Terus ada yang pemain kayak sinetron gitu tuh, ya kemarin yang pakai seragam putih abu-abu itu. Yang sama Randy Martin. Iya. Jadi figuran. Iya. Iya, iklan figuran. Orang yang banyak bicara dan orang yang bisa ngomong kayak dia itu belum tentu pintar loh guys. Ingat ya. Nah, bisa saja dia itu asal ngoceh tapi dia tidak tahu akar permasalahannya. Dia hanya mengedepankan apa yang dia inginkan. Selain itu, sosok Aura Cinta juga mencolok perhatian lantaran memperdebatkan kebijakan lain Deddy Mulyadi terkait penghapusan acara wisuda tingkat sekolah di wilayah Jawa Barat. Ya, Aura Cinta berpendapat bila acara wisuda merupakan acara penting yang nantinya akan membekas di hati para siswa. Sebuah argumen yang dipatahkan oleh Deddy Mulyadi karena dinilai cenderung memberatkan bagi sebagian orang tua murid yang kurang berkecukupan. Ya, Bapak kan bisa lihat dulu latar belakang saya. Misalnya saya miskin atau enggak, terus mampu bayar atau Oke, enggak. kamu miskin nggak? Iya, Miskin. saya mengakui. Kenapa miskin? Pengen hidup bergaya, sekolah harus ada perpisahan. Ya kan kamu miskin. Ya kan kamu merasa miskin. Kenapa orang miskin nggak prihatin? Gini Pak, mohon maaf ya Pak ya. Saya bukannya menolak kebijakan Bapak. Saya Bukan kebijakan saya, itu kebijakan bupati. Iya, maksudnya apapun itu saya mendukung. Cuman jangan dihapus Pak, nggak semuanya orang itu kan bisa terima. Terus kalau misalnya kayak wisuda dihapus, terus misalnya Bapak juga ngebalik minta pajak sama saya, padahal kan saya miskin, apakah? Bukan minta pajak, saya balik. Anda Iya. miskin, tapi jangan sok kaya. Itu terlalu maksa sih, pengen hidup yang gitulah. Pengen hidup. Ya gitu, terlalu maksa aja dianya. Dia udah tahu keadaan keuangan lagi nggak stabil kan ya. Dia juga hidup juga masih di iya kan ya, di bantaran sungai. Nah, tapi dia kayak memaksakan diadakannya study tour itu. Nah, kalau dari kita juga setuju aja sih kalau ditiadakan. Nah, mungkin emang karena dia Kan wisuda tuh kayak acara sakral gitu kan. Kayak wisuda tuh cuma bukan boleh sih, kayak ya wisuda yang benar-benar wisuda tuh cuma pas kuliah doang kan. Kalau SMA tuh cuma kayak perpisahan doang. Jadi ya lebih baik sekolah aja gitu. Biasa aja, nggak usah ada wisuda gitu. Anda teriak-teriak, nggak punya untuk ngontrak. Tapi satu sisi anaknya protes harus ada wisuda. Saya kan pusing dengerinnya. Nah, sebetulnya itu kan tanpa kita ketahui ya Pak ya. Enggak. Ini kan ibunya mendukung. Iya. Ibu mendukung saya, saya tanya semua. Ibu setuju nggak kebijakan saya sekolah nggak usah ada wisuda, nggak usah ada studi tour biar Setuju Pak. Iya, setuju. Jadi banyak banget. Iya, Pak. Jadi orang tua Pak. Iya, membebani orang tua. Iya.
Lah kemarin kan ada yang nangis-nangis tuh di podcast saya di TikTok saya ada kan? Karena tidak mampu bayar 5,4 juta. Loh, saya ini sayang sama rakyat. Ini rakyat Jabar nggak akan berubah nasibnya kalau nggak dirubah pola hidupnya. Iya, kaget ya, memang bicaranya benar dan tidaknya itu dia yang bicara sendiri, langsung berhadapan dengan gubernur. Apa itu benar dan tidaknya kita nggak tahu. Uniknya, viral video perdebatan antara Deddy Mulyadi dengan Aura Cinta rupanya sampai pula ke hadapan Komisi Perlindungan Anak Indonesia alias KPAI. Dan dengan tegas, KPAI menyorot tajam perilaku Deddy Mulyadi yang terkesan menyerang pandangan seorang siswi sekolah. Namun menariknya, aksi KPAI tersebut sontak mendapatkan reaksi dari psikolog Lita Gading. Pasalnya, Aura Cinta kini bukan lagi seorang anak-anak. Ia sudah berusia 20 tahun dan lulus sekolah menengah atas. Lantas, seperti apakah komentar psikolog Rita Gading untuk KPAI? KPAI, please, kalau aja urusannya bukan hubungannya dengan pejabat atau gubernur, ya, Anda susah sekali berkomentar, Anda sulit sekali dihubungi. Giliran ini urusannya dengan gubernur, Anda gercep banget memberikan statement. Dan kali ini Anda salah. Harusnya Anda mencari tahu dulu siapa latar belakang anak tersebut. Anak tersebut lebih dari usia 20 tahun. Tolong dicek lagi, karena Kang Deddy juga kemarin udah ngecek nih. Orang tersebut, apalagi ada kepala sekolahnya yang memberikan statement itu. Ternyata dia memang sudah lulus SMA, seperti itu. Kebetulan itu emang kakak kelas saya, kayak kita ya. Kita kan angkatan 48, kebetulan tuh Kak Aura itu angkatan 46, jadi kayak 2 tingkat di atas saya. Gitu Kak. Oh, 2 tingkat, artinya dia udah lulus tahun 2024. Iya, 2024. 2024 lulusnya. Iya. Berarti kakak tingkat waktu dia kelas 3, kalian kelas 10. Kelas 10. Kali ini Anda gegabah dan Anda kurang literasi dalam melihat latar belakang permasalahannya. Oke, biasanya nih sudah saya kirimkan semua data-data lengkap, semua apa yang berhubungan dengan kesulitan-kesulitan yang berhubungan dengan anak-anak. Anda susah menanggapi hal ini. Sekarang gilirannya mau deh gara-gara Kang Deddy Mulyadi. Ini ada tendensi apa ya? Kok bisa secepat ini, Bu? Jadi sekali lagi ya KPAI, kalau ada kasus-kasus mengenai anak, walaupun dia bukan anak pejabat, bukan juga dari pejabat, tolong segera ditanggapi dan diberikan statement. Mentang-mentang dia gubernur, Bu, jadi cepet deh, gercep deh. Jangan atuh, ya. Jadi semua kasus harusnya ditanggapi dengan baik, harus ditanggapi dengan sama, gitu loh, oke? Jadi nggak usah pilih-pilih atuh apa kasusnya dengan siapa kasusnya, oke? Ya, jadi sebagai lembaga perlindungan anak Indonesia, saya rasa sebelum Anda memberikan statement, perbanyak literasi dan perbanyak informasi apa dan bagaimana latar belakang masalahnya, oke? Gitu ya Bu, mudah-mudahan Ibu selalu adil dalam menjalankan tugasnya. Terlepas dari Aura Cinta, sosok Deddy Mulyadi pun tak kalah menyita perhatian orang banyak. Ia sederet kebijakannya dalam lingkup pendidikan kini memancing silang pendapat serta pro dan kontra. Tidak hanya soal penghapusan wisuda, Deddy Mulyadi juga diperbincangkan akibat menggandeng Tentara Nasional Indonesia guna memberikan didikan militer terhadap anak-anak siswa Jawa Barat yang diduga bermasalah. Lantas seperti apakah penjelasan Deddy Mulyadi terkait kebijakannya itu? Program ini adalah salah satu terobosan mengingat begitu luasnya dan begitu buruknya perilaku kenakalan yang terjadi pada saat ini. Dan begitu beratnya orang tua menghadapi mereka. Karena seringkali ketika orang tua menegur, bukannya diikuti, malah ada ancaman, penganiayaan, bahkan pembunuhan. Untuk itu, program ini satu, mereka yang mengikuti pelatihan, pendidikan, disiplin, mentalitas, dan mengembalikan perilakunya pada perilaku yang mandiri harus didasarkan pada persetujuan orang tuanya. Karena bagaimanapun,
mereka masih di bawah perwalian dari orang tuanya. Artinya orang tuanya memiliki kesadaran untuk menyerahkan mereka melewati pendidikan militer sebagai bentuk pembentukan disiplin dan karakter. Kebijakan Deddy Mulyadi untuk menggandeng Tentara Nasional Indonesia dalam memberikan didikan militer kepada siswa asal Jawa Barat yang tersandung masalah memang masih menjadi topik hangat perbincangan sengit masyarakat. Walaupun begitu, Deddy Mulyadi tetap dengan tegas menjalankan rencana pendidikan militer. Ya, sejak tanggal 1 Mei 2025 silam, puluhan siswa sekolah dari wilayah Kabupaten Surakarta sudah dikirim ke Resimen Artileri Medan 1 Stirayuda, Batalion Artileri Medan 9, yang terletak di Jalan Raya Sadang Subang, Desa Ciwangi, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Lantas, seperti apakah kesiapan acara uji coba tersebut? Ya, ini siswa-siswa sudah masuk ke mobil Resimen 1 Kostrad. Ya, mereka akan mengikuti pendidikan dan rata-rata mereka adalah tawuran, merokok, bahkan ada yang pakai. Ya, ini saya bersama orang tua yang hari ini, Bapak berdiri, anak-anaknya akan masuk ke barak Resimen Armet 1 ya, Stirayuda. Ini Bapak nih salah satunya. Anaknya namanya siapa, Pak? Lingga Yuda. Lingga Yuda. Oh, Pak, cocok, Pak. Lingga Yuda nanti 6 bulan di komplek Resimen Stirayuda. Cocok itu. Mudah-mudahan anak Bapak jadi tentara nanti. Amin. Iya, pelatihan dari sekarang. Kelas berapa anak Bapak? Kelas 9. Kelas 9. Masalahnya apa? Kemarin tuh ikut tawuran, Pak. Tawuran? Melawan anak mana? Lawan sekolah lain sih, Pak. Sekolah lain. Ada korban? Ada katanya. Ada korban. Ada korban ya, mungkin terluka korbannya. Jadi Pak Bupati, biayanya siap? Siap, Raja. Duitnya ada? Ada, Raja. Ya, 6 bulan ya? Siap. Sampai mereka baik ya? Siap. Oke, ini kita mulai, Purwakarta memulai mengirim ke Resimen 1 Stirayuda Kostrad ya. Pak Danmennya mana? Siap. Pak Danmen, saya nitip anak-anak harapan bangsa ya. Siap, laksanakan. Ya, laksanakan. Mudah-mudahan kedepannya bisa masuk Akademi Angkatan Darat. Amin. Akademi Angkatan Udara. Amin. Akademi Angkatan Laut. Amin. Akademi Kepolisian. Amin. IPDN. Mudah-mudahan jadi balager. Ya, siap semuanya? Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.